yang buyur. Ketika seorang suami nganu-nganu sama istrinya sendiri, jangan dikira itu tidak ada kebaikan. Ternyata Allah catat baginya mendapatkan 120 kebaikan. Jadi lek nganu pisan dapat 120 kebaikan. Lek ngonanganu garek ngepene piro ngonanganune. Nah, ternyata apapun yang dilakukan oleh seorang suami sama istri kepada istrinya, ternyata itu bukan merupakan sesuatu yang sia-sia. Allah catat semuanya itu merupakan kebahagiaan. Dan Allah catat itu mendapatkan pahala semuanya. Lah jadi ini saya kampanyekan kepada teman-teman saya yang belum nikah, ndang ora rabi. Oh, kok malah ngaku dewe. Padahal aku raru. Artinya apa dengan menikah tadi? Ya Allah, ternyata kebaikannya luar biasa. Mulane kula niki Bapak Ibu nggih merasa bahagia, Mas Ridwan itu sakit rabi niku alhamdulillah. Dan syukur banget ya. Walaupun rada arep ngomong kasep ora penak lho, Pak. Tapi alhamdulillah ya, bersyukur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga bertahun-tahun, itu hendaknya seorang istri itu menolong suami, dan si suami juga menolong istri. Kalau di sini dikatakan demikian, niki kalau tangklet riyen, Mbak Yuki sudah dibelikan mesin cuci, Pak Yuki ya? Oh sudah ada Pak, dulu sudah ada. Jadi gini, keterangannya itu ada demikian. Ini kata Rasul ya. Idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha. Ketika seorang istri mau mencucikan pakaian suaminya. Nah, sudah cucian Mbak Yuki? Oh, sudah. Ketika seorang istri mau mencucikan pakaian suaminya, kataballaha alfa hasanatin, maka Allah catat bagi si istri tadi mendapatkan 1000 kebaikan. 1000 loh Mbak Yuki ya. 1000 kebaikan. Wa ghafarallaha alfa khati'atin, dan Allah ampuni, Allah maafkan dosanya sebanyak 2000 kesalahan. Bayang nih. Jadi nyuci baju satu saja Allah catat 1000 kebaikan, Allah ampuni baginya 2000 kesalahan. Itu mau nyuci baju siji. Lele ubah-ubah bendino, ubah-ubah garek ngeping nih, kebaikannya banyak. Sekarang pertanyaannya begini Ibu Bapak. Kira-kira yang masuk surga itu nanti istrinya apa mesin cucinya? Lah katanya semuanya punya mesin cuci. Berarti kalau melihat hadis Nabi di sini, yang masuk surga adalah mesin cuci. Karena ibu-ibu sekarang tidak mau nyuci sendiri, karena yang nyuci mesin cuci. Berarti yang masuk surga adalah mesin. Walah melase. Apalagi yang laundry, lah yang masuk surga adalah tukang. Waduh, wah susah payah ini. Berarti istri nggak masuk surga. Yo ngono, tapi ojo ngono Pak. Ya artinya begini, ketika seorang istri mau mencucikan pakaian suaminya, ternyata itu Allah catat mendapatkan kebaikan. Maka berbahagialah seorang istri yang sering-sering cuci baju. Nah, jadi pesan saya Mbak Luki ya, itu Mas Ridwan pulang kerja lepas bajunya, lepas celananya, cuci lagi. Sampai jangan dikira memang dikatakan di sini adalah pakaian baju, tapi yang dimaksud bukan hanya baju. Sak bromsong jambune barang loh ya. Iku ibu-ibu paham berarti ya. Mbak Luki ra paham bromsong jambu apa ora ro. Nanti tanya sama Mas Ridwan sendiri ya, apa bromsong jambune. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya. Kemudian saya mau sampaikan di sini tentang hak-hak seorang suami sama hak-hak seorang istri. Ada 10 menit lagi, ojo suwi-suwi. Lak tak kira tentang tampil loh. Hak kewajiban seorang suami kepada istri apa? Yang pertama husnul khuluq, berakhlak yang baik. Jadi iki nuturi Mas Ridwan ceritane nggih, kula mboten nuturi bapak-bapak sedaya mumpun paham kok ya. Jadi seyogianya seorang suami itu berakhlak kepada istrinya dengan akhlak yang baik. Sampai ngeten nggih, iki kula bahas fikihnya. Mohon maaf. Di fikih itu dijelaskan
ketika junub, suami istri tadi junub, ngerti junub pra Mas Ridwan? Sik bingung sik. Ketika suami istri dalam keadaan junub, itu nanti wajib mandi. Itu dalam fikih. Nanti yang wajib menyediakan air itu siapa? Itu bukan istri, akan tapi yang wajib menyediakan air adalah suami. Kenapa kok sampai seperti itu? Bisa dijelaskan karena seorang suami yang menyebabkan si istri tadi hadas besar. Yang wajib mencarikan air adalah suami. Tapi zaman saat itu serasa bingung. Garek diuntir wae wis metu banyune dhewe pakai keran. Tapi ketika seorang istri itu berhenti dari haidnya, sudah bersih, itu yang wajib cari air bukan suaminya, akan tapi istrinya sendiri. Kenapa? Yang menyebabkan dia hadas besar adalah dia sendiri. Itu sampai fikih menjelaskan seperti itu. Nah, artinya apa? Berakhlak yang baik. Dan yang kedua, nopo niku kewajibannya kewajibannya suami? Ihtimalul adza. Ihtimalul adza niku lek basa kiai kula betah-betahake. Apa Pak bahasa Indonesia nih Pak? Bersabar ketika istri itu omongannya, perilakunya tidak menyenangkan. Sabar, betah-betah nih. Ini sudah nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu nggih. Wong wedok niku wong lanang lek ngomongnya 1 meter niku wong wedok mesti ngomongnya pirang meter Pak? Wah, bisa sampai 5 meter kadang-kadang bersambung sampai 2 hari berikutnya. Lah, maksudnya kula ngeten Mas Ridwan nggih, menawi mangke Mbak Yuki niku ngomel-ngomel ora nang enteke wis meneng wae ditinggal kopi karo rokokan. Kok lek wis kesel ya meneng dhewe. Mbak Yuki paham ya Mbak Yuki? Oh iya. Kalau yang tidak paham di bawah ini ada terjemahnya loh ya, ada terjemahnya. Artinya itu, ya wis ketika apapun terjadi pada istri yang ngomel-ngomel apa saja ya sudah diam saja, dibetah-betahnya. Karena begini ya, niki kersane podo-podo ngerti nih ya. Ketika dalam fikih itu dijelaskan, ketika yang punya talak itu adalah suami, Bapak Ibu, okay? Yang punya talak itu suami, istri itu nggak punya talak. Jadi ketika seorang istri kok ngomong, Mas, kamu saya cerai, nggak jadi itu talaknya. Karena apa? Yang punya hak talak itu adalah suami. Tapi ketika seorang laki-laki bilang, kamu saya cerai, jadi. Kamu saya cerai 3, langsung jadi 3. Artinya apa? Ketika seorang suami marahnya kayak apapun ya, ojo sampai metu sangka cangkeme omongan cerai. Jangan sampai dimpet saja. Nah, karena apa? Ya tadi itu, kalau sampai keluar dari kata-kata cerai tadi, ya sudah nanti akan terjadi perceraian. Jadi ditahan, dimpet wae. Dari sini Mas Ridwan nggih, kula enten cerita nih. Niki maratuane Mbah Yai kula. Niki yai kula niki kiai saya laki-laki itu sabarnya luar biasa ketika menghadapi istrinya. Ceritanya demikian. Ini kiai ini setiap malam itu itikaf di masjid. Ketika pulang dari itikaf di masjid, Bapak Ibu nggih, ketika pulang dari itikaf di masjid itu pulang ke rumah itu bukan disambut dengan bahagia oleh istrinya. Ternyata tidak, itu ketika sampai rumah oleh istrinya yang ada di rumah itu disiram pakai air itu loh, untuk nyuci beras. Tiap malam seperti itu. Ini seorang kiai pulang dari itikaf ke masjid ke rumahnya, bukannya disambut, ternyata disiram pakai air beras. Terus itu istri kiainya tadi itu ternyata tidak marah-marah, diam saja terhadap perilaku istrinya. Coba ibu bapak, ini kalau suami model sekarang kayak digitukan sama istrinya, wah, siapa nih? Yojo lah, itu boleh meneng. Sampai apa ini? Ternyata kiai saya cerita seperti itu. Beliau melakukan seperti itu, Bapak Ibu, itu terjadi selama 10 tahun. Orang 2 bulan, 3 bulan, 10 tahun. Pulang dari itikaf ke masjid, siram sama istrinya. Besok lagi pulang dengan siram lagi. 10 tahun seperti itu. Dan itu suami tetap sabar.
tetap sabar terhadap perilaku istrinya seperti itu. Setelah 10 tahun Allah buka hidayah, itu perempuan tadi, istrinya tadi, itu taubatan nasuha. Akhirnya Pak, Allah kasih kemuliaan yang sangat luar biasa. Seluruh punya anak keturunan tadi semuanya jadi anak keturunan tadi itu perempuan tadi punya suaminya itu adalah seorang kiai semuanya, dan salah satunya adalah pendiri pesantren saya. Karena apa kok Allah kasih kemuliaan seperti itu? Karena seorang suami yang punya sabar yang luar biasa. Lah niki lho Ibu Bapak nggih, artinya apa? Ketika rumah tangga pastikan sabar, yang dikedepankan sabar, jangan emosi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir dari saya. Lah niki penting. Nih Mbak Yuki kan sudah bekerja, Mas Ridwan juga sudah bekerja. Saya hanya mengingatkan, monggo kalau cari rezeki yang halal. Jangan sampai rezeki yang haram. Saya yakin Mas Ridwan sama Mbak Yuki rezekinya halal ya. Tapi ini untuk kita semuanya. Pernah Rasulullah itu beri nasihat kepada Sayyidina Ali. Kata beliau demikian, "Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman." Ketika Allah itu murka kepada seseorang, maka Allah kasih rezeki orang tadi rezeki yang haram. Artinya apa? Ini menjelaskan kepada kita semua, kalau Allah itu murka kepada seseorang, Allah kasih orang tadi rezekinya dari rezeki yang haram. Lah kalau sudah rezekinya haram, dalam hadis berikutnya itu, maka dia kemana saja itu yang menemani adalah setan. Lah kalau sudah yang menemani setan, ya sudah perilakunya seperti setan. Artinya, marilah bersama-sama Bapak Ibu yang ada di sini cari rezeki, pastikan rezekinya yang halal, jangan sampai rezeki yang haram. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kiranya tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan, sudah pas waktunya untuk makan siang. Saya kira tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus kepada kedua mempelai. Teriring doa, mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, bahagia dunia dan akhirat. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Dari saya, omongan saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.